Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kolaka Timur, selamat datang di Ngawas Podcast episode 2 kali ini. Kembali bersama saya Rilda Mesi Triwildian Jari selaku host yang akan menemani kamu di podcast kali ini. Tujuan kami menghadirkan podcast ini yaitu untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta sudut pandang baru dan tentunya untuk menemani waktu kamu bersantai. Khususnya di bulan suci Ramadan kali ini bisa jadi mengisi waktu ngabuburit kamu menuju berbuka puasa. Adapun tema podcast kita pada kali ini yaitu hoax dan media sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur hingga kita tidur kembali, dari pagi hari hingga malam hari, kita hampir tidak pernah lepas dari layar ponsel. Informasi yang datang juga begitu cepat dan silih berganti, dan seringkali tanpa kita sadari, kita langsung menerima begitu saja. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya, apakah informasi yang kita baca itu semuanya benar? Nah, maka dari itu, di podcast kali ini kita akan kupas tuntas bersama narasumber saya yang tentunya sangat inspiratif dan luar biasa, very charming person, yaitu Bapak Hari Sukma Pradinata, STR. Halo Bapak, Halo, selamat sore. selamat sore. Bagaimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Masih lancar kan puasanya Pak? Alhamdulillah lancar walaupun tadi habis mendaki ya. Iya, betul Kita sekali. sekarang di mana ini? Di Sorong BP, kawan-kawan. Jadi sangat effort sekali ya kami mendaki ke sini untuk mengadakan podcast kita kali ini. Tapi tentunya ini juga sesuatu yang sangat inspiratif dan menarik ya. New concept, new journey ya Pak. Jadi kita buatnya di outdoor nih podcast kami, bukan di indoor lagi ya. Oke Pak, sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, jabatannya di Bawaslu sekarang itu sebagai apa Pak? Baik, perkenalkan saya Hari Sukma Pradinata. Saya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan menjabat sebagai koordinator divisi HP2H, Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Yap. Betul sekali. Jadi Pak Hari ini adalah koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Dan mungkin perlu masyarakat Kolaka Timur ketahui bahwa salah satu Ngawas Podcast ini adalah salah satu program yang bernaung langsung di divisi Pak Hari. Iya. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak, Ngawas Podcast ini adalah salah satu menurut saya ide yang sangat kreatif, yang sangat baru di Bawaslu Kolaka Timur, apalagi kita lakukan di outdoor ya Pak. Meskipun effortnya harus luar biasa nih, harus sangat luar biasa Keringatan. Pak. Iya, Walaupun keringatan. pas puasa lagi ini kan. Betul sekali Pak. Saya sebenarnya udah mulai kehabisan napas ini. Jadi begitu ya kawan-kawan. Jadi sebelum masuk ke tema nih Pak ya, sebenarnya saya sedikit penasaran nih tentang perjalanan Pak Hari, bagaimana bisa menjadi salah satu komisioner di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur nih Pak. Mungkin bisa diceritakan singkat aja. Iya. Memang kalau bicara masalah bagaimana bisa menjadi anggota Bawaslu, sebelumnya memang saya banyak ya, mungkin bisa dibilang pengalaman gitu. Memang walaupun tidak bergabung langsung dengan penyelenggara pemilu, tapi saya beberapa kali sempat menjadi pemantau pemilu. Bahkan kita pernah jadi pemantau pemilu pada saat Pilkada DKI. Pada saat itu Ahok melawan waktu itu versus Anies. Luar biasa Pak. 2 putaran itu. Putaran kedua itu yang kayaknya panas ya di sana Pak tendensinya. Tensinya tinggi sekali. Iya. Memang. Dari situlah mulai ketertarikan menjadi penyelenggara. Iya. Kebetulan istri saya orang Kolaka Timur. Betul sekali. Istri saya orang Kolaka Timur, makanya saya putuskan untuk
mendaftar di sini. Kebetulan kita Iya, kan juga berdomisili di sini. betul betul. Begitu kira-kira. Sekalian mencoba untuk memberikan, apa, eee, pengalaman baru, kemudian juga kontribusi baru bagi khususnya bagi masyarakat Kolaka Betul Timur betul, ya, Pak. Eee, memang apa namanya, eee, kita sadari memang, kita kita sadari bahwa di Kolaka Timur mungkin, masih banyak hal yang perlu dikembangkan betul sekali, Pak. perlu dikembangkan. Maka saya rasa peran kita lah sama-sama. Iya, peran bersama Mhm. untuk membangun Kolaka Timur ya, Pak. Nah, Heeh. Oke, Pak, jadi sebelum kita masuk ke materi diskusi, mungkin kita sedikit perkenalan nih tentang apa sih yang melatar belakangi, dibuatnya program, Ngawas Podcast ini, Pak, dan kenapa kira-kira hal ini penting untuk kita lakukan? eee, begini, kalau tadi, Mbak Meci bilang bahwa hari ini kita bahas terkait dengan hoax dan media Iya, sosial. betul. Nah nah sebenarnya ini bagian dari itu, bagian dari bagaimana kita memberikan literasi, Iya. edukasi kepada masyarakat terkait dengan hal itu juga. Eee, mungkin kalau kita bikin podcast indoor itu mungkin sudah banyak Agak kali, iya, iya, banyak sekali. rata-rata bikin podcast indoor. Nah, kita mencoba sesuatu yang baru lah, sesuatu yang baru. Memang kalau alat mungkin lebih lebih minim jadinya, tapi memang effort-nya, Eh, apalagi kalau di Kolaka Timur ini banyak bukit, banyak puncak. sangat, Jadi kita sekaligus pengenalan, tempat wisata, betul sekali, membantu Pak. juga ini apa, Pemda dalam Program pariwisata ya, Pak, ya? program pariwisatanya. Jujur saya di Kolaka Timur ini, kalau soal alam memang berbeda dengan kabupaten yang di tempat lain di Lain, Sulawesi Tenggara karena kan rata-rata kan pinggir di pinggir pantai. laut ya. Kolaka Timur ini bukit-bukit dia, apalagi di Betul, sini pohon pinus begini kan. Perlu kita mengenalkan, iya, tempat wisata ini sekaligus kan. iya, Selain kita mengedukasi masyarakat, kita juga memperkenalkan tempat wisata yang ada di Kabupaten iya, Kolaka Timur. betul sekali, Pak Hari. Nah, kita masuk ke diskusi ya terkait hoax dan media sosial. Mmm, Eee, Mungkin pertama saya akan mengajukan pertanyaan yang cukup, ringan, Pak, mhm. yang simpel aja ya. Apakah hoax benar-benar berdampak pada kualitas demokrasi di daerah khususnya di Kabupaten Kolaka Timur? Kalau bicara hoax ini memang, saya katakan ini sangat kompleks ya, bahkan terkadang itu masyarakat agak sulit sulit membedakan mana yang informasi yang Benar, benar-benar real dan mana informasi yang hoax. betul. Nah, itu sangat berdampak sekali. Akhirnya apa, masyarakat terutama pada saat pemilu ya, pemilu Iya, dan pemilihan, itu masyarakat menjadi subjektif sekali menilai dalam menilai dan memilih, begitu. Itu dampak negatif, begitu. iya. Kemudian apa itu hoax menurut Bapak apa itu hoax dalam konteks pemilu? Eee, hoax dalam konteks pemilu menurut saya ya informasi terkait dengan kampanye Iya, iya, yang berkaitan dengan calon kah atau calon lain. iya. Nah, yang berbanding terbalik dengan kenyataannya, Dan begitu menurut saya. iya betul sekali, Pak. Kemudian apa kira-kira dampak nyata yang, terjadi di masyarakat Kolaka Timur, tentang hoax ini, Pak? Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi kan sebelumnya bahwa masyarakat ini, kalau misalnya sudah salah menilai, salah menangkap informasi, informasi hoax ditelan mentah-mentah, nah akhirnya, eee, penilaian masyarakat terhadap satu kandidat misalnya pada saat pemilu kah, caleg atau presiden atau pilkada, itu gubernur, calon gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Iya, Pak. mereka sangat subjektif jadinya. Jadi apa namanya,
kalau sudah termakan hoax ini, masyarakat ini akan sangat gampang terpengaruhi. Akhirnya mereka tidak lagi menilai dari segi segi yang sangat fundamental. Apa itu yang sangat fundamental dari yang harus kita nilai dari satu calon? Itu Iya, adalah gagasan. betul. Nah, gagasan, visi misinya. Bahkan akibat dari hoax ini, masyarakat akan melupakan hal itu. Padahal itu yang sangat fundamental Iya. dalam menilai dan memilih, gitu. Iya, jadi, salah satu berita atau isu-isu negatif yang waktu pemilu atau pemilihan yang sering saya dengar ya Pak, yaitu salah satunya, yaitu ada salah satu calon Bupati Kolaka Timur yang katanya memakai anggaran pemerintah daerah untuk pencitraan ke masyarakat, entahkah itu kampanye atau, yang lainnya. Menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Memang begini ya, eee, berkaitan dengan ini sangat berkaitan juga dengan hoax tadi. Iya iya, Ini kan isu-isu ini lebih gampang tersebar di media sosial. sangat. Akhirnya karena literasi masyarakat yang sangat minim, eee, dan kebanyakan juga masyarakat enggan, ada rasa enggan untuk memverifikasi Iya. informasi. Nah, akhirnya mereka menelan mentah-mentah. Nah, akibatnya apa? Semua informasi atau black campaign yang dilakukan oleh Tik, ya. lawan politik, itu akhirnya mempengaruhi, psikologi masyarakat yang sudah termakan hoax tadi itu. Akhirnya itu tadi seperti yang saya sampaikan, mereka sudah tidak objektif Iya, lagi. penilaiannya jadi Nah, subjektif kan, iya Pak? subjektif. Padahal kan, setiap laporan yang masuk ke Bawaslu, bahkan kemarin kan Iya masuk juga di Bawaslu iya terkait dengan hal itu. iya, betul, Pak. Ada salah satu calon yang menggunakan anggaran anggaran daerah, Daerah, ya. iya, Pada saat kita verifikasi kan ternyata bukan pelanggaran, tidak ya. benar. Nah, hal itu tentunya, sebaiknya masyarakat bisa memverifikasi melalui pihak yang, Yang kredibel. kredibel, Mhm, heeh, yang sesuai lah untuk iya, bisa menilai secara betul objektif, betul. begitu. Jangan menilai sendirilah ya, Iya, Pak. itu sangat berbahaya, apalagi kalau kita nggak tahu ya, kita nggak tahu soal soal informasinya, Pastinya. nggak paham, Iya, betul. tiba-tiba kita mau menilai sendiri agak sulit. Hanya karena dibicarakan tetangganya, Hmm. sudah percayalah Padahal dia. padahal tetangganya ini ya sudah tahu bahwa itu tidak benar kan? Iya, Pak. Memang hoaks ini atau isu-isu negatif seperti ini memang sangat-sangat berbahaya, Pak. Apalagi Heeh, kalau kita tidak cerna, kita tidak bijak dalam menanggapinya itu akan betul. menjadi suatu, Mhm. yang mudah memecah belah di Iya, masalahnya masyarakat. begini ya, apa namanya, kalau berbicara terkait dengan media sosial ini, semua informasi yang viral, Iya, media sosial akan naikkan. betul. Nah, Ada algoritma. masyarakat itu harus paham dong Iya, terkait dengan algoritma. Media sosial nggak peduli itu benar atau salah, nanti dilaporkan baru mereka akan tindak. iya betul sekali. Nah, kalau misalnya ada report ya mereka akan naik terus itu kontennya, selagi rame akan naik terus. Terkait dengan benar atau salah, Iya. nggak ada. Apalagi sekarang kayaknya gampang sekali nih buat Hmm, berita-berita palsu itu kayaknya udah iya, sangat gampang sekali. masalahnya itu, berita kontroversial itu sangat gampang dicerna. Iya, sangat sangat, target masyarakatnya ini gampang sekali dijangkau. Iya. Bahkan begini ya, Hmm. terkadang itu masyarakat yang paham pun, yang pintar pun, ya tetap tetap kadang termakan juga isu. Yang penting banyak Heeh, views-nya, banyak like-nya, oh benar ini. bahkan, kadang ada salah satu calon yang menggunakan influencer Oh, begitu, betul sekali, tokoh. betul. Wah, bahaya itu sebenarnya. Baru memanfaatkan tokoh itu disalahgunakan. Apa yang sudah punya pengikut Iya, yang jutaan kan, Pak? ya kan begitu. Mmm, Mereka melihat ini influencer punya pengikut banyak, Iya, dikasihkan informasi, dia sampaikan begini begini begini, iya, masyarakat termakan isu itu, sudah, ya sudah, itu bikin hancur satu daerah itu. Jadi, tanpa disadari masyarakat sudah tidak independen lagi, iya, betul sekali, Pak. karena sudah terpengaruh tadi itu.
Oh baik Pak Ari. Kemudian nih, menurut Bapak, mengapa masyarakat itu bisa mudah terpengaruh terhadap hoax? Terka memang itu tadi seperti yang Mungkin saya karena ini ya, kurang budaya literasinya juga iya, kurang kan Pak? literasi digitalnya kurang. Terus tadi itu kita bicara algoritma. Iya, algoritma. Algoritma itu kadang-kadang masyarakatnya nggak paham. Nggak sadar sebenarnya, bukan Iya. nggak paham. Sebenarnya mereka tahu, cuman mereka tidak sadar. Tidak sadar, oh itu konten naik terus, padahal konten kontroversial, hoax. Nah, Apalagi kalau saya ngelihat biasa di Facebook itu Pak, banyak sekali orang-orang yang buat-buat akun tapi bukan iya, dirinya. Kadang menamakan salah satu calon lah, calon bupati lah, kemudian dia messenger ke heeh, orang masyarakat padahal bukan dia gitu. iya. Sekarang kan begini, itu kesengajaan kalau itu Iya, ya, itu sengaja. Oknum. Nah, itu kalau kita berbicara masalah oknum kan, itu sudah faktor sengaja dan sudah rekayasa. iya, Tapi yang disayangkan ini kan masyarakat yang sebenarnya tidak tahu iya, dan termakan. termakan. Nah, gitu. Betul Itu sekali, Pak. sasarannya. Nah, selain hoax nih, Pak, Hmm. apakah politik identitas itu juga menjadi tantangan? Oh, politik identitas itu kalau saya menilai, untuk Kolaka Timur itu sangat Iya, sangat, apalagi di Kolaka Timur ini multi etnis ya. sangat, Pak. Jadi ada banyak suku, ada beberapa agama, budayanya berbeda. Iya, Nah, itu sangat sangat mempengaruhi terkait dengan itu, politik identitas, politik identitas. saling dukung-mendukung kan? Begini, kalau kita berbicara terkait dengan politik identitas sebenarnya ada plus minus ya. Iya, Kalau kalau kita bicara plusnya itu, eee, jadi ini untuk yang eksistensi di kaum minoritas nih ya, iya, mereka mereka ada peluang peluang untuk, mengajukan seseorang yang dianggap layak dan representatif untuk kelompok mereka. Nah, positifnya itu. Terus, positifnya juga, di satu kelompok itu mungkin karena mereka minoritas, mereka bisa lebih lebih bisa mendapat apresiasi, bisa mendapat, eee, edukasi, mendapat sih advokasi ya, dari perwakilan dari kelompok mereka mungkin ini. sendiri. Nah, begitu. Kalau segi negatifnya, Iya, nah negatifnya politik identitas ini sangat rentan sebenarnya politik identitas ini rentan terhadap isu pecah belah. Begini, karena mereka merasa kadang nih ya, karena mereka merasa satu suku, satu agama, nah, satu budaya, jadi, fanatiknya lebih tinggi. iya betul. Nah, fanatiknya lebih tinggi dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh tim misalnya kan Iya, untuk mempengaruhi semua black campaign. Nah itu tadi hoax ketika oh, dimasuk itu pasti dimakan mentah-mentah. pasti. Karena mereka sudah sangat fanatik terhadap Sangat percaya gitu kan, fanatik terhadap orang yang menjadi representatif dari kelompoknya blognya. mereka. Nah, itu tadi yang membuat masyarakat ini gampang terpecah. Nah, jadi akhirnya apa, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat agak susah untuk menilai secara Objektif, objektif. Padahal yang terlepas dari, yang positif tadi itu ya, seperti iya, mereka ada representatif, tapi tetap dari satu kelompok itu tetap harus, menilai secara objektif dari gagasannya, visi misinya, program betul sekali. kerjanya. Akhirnya apa? Mereka benar-benar menampilkan eksistensi mereka, orang yang benar-benar punya kredibilitas, orang yang mampu, Iya betul sekali, Pak. begitu. Nah, kemudian nih, Pak, bagaimana cara kita mencegah polarisasi itu di masyarakat? Eee, ini sebenarnya peran kita bersama ini terkait dengan mencegah ya, Ya, apa namanya,
eh, literasi itu sangat penting, literasi digital, bahwa masyarakat itu harus paham, harus sadar bahwa konten itu makin kontroversial, makin gampang naik, Iya, makin rame itu makin naik terus, dia akan eksis terus. Nah, hal itu dirasa penting buat masyarakat untuk bisa menilai secara objektif. betul sekali. Lalu ketika ada informasi yang kontroversial yang dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, harapannya dipertanyakan dengan pihak yang memang benar-benar kredibel Betul. untuk menilai. Nah, lalu tugas kita ini dari penyelenggara pemilu tentunya tidak henti-hentinya Bawaslu selalu mengedukasi dan mensosialisasikan terkait dengan uh, hoax ini Iya, sendiri, terkait dengan bahayanya politik identitas tadi. identitas, ya. Bukan berarti itu sesuatu yang semuanya itu adalah hal yang negatif, tapi ada positifnya juga. Tapi bagaimana masyarakat ini bisa mengambil sisi positifnya. Ya. Nah, itu tadi. Nah, memang dari beberapa kali apalagi di masa tahapan ya, Bawaslu kan sosialisasi terus-menerus, kita melakukan bahkan di desa-desa Iya. kita bikin kemarin kampung Ada pengawasan, desa anti politik uang. desa anti politik uang kita bikin itu. Lalu memang, nah terkait dengan media sosial, ya rasanya kita sama-sama lah mengawasi itu, mengawasi apalagi di masa tahapan ini. Kebetulan juga kita kan punya tim cyber namanya, Ya. di-SK-kan juga. Kita pengawasan cyber ini kan khusus untuk mengawasi di media Iya, sosial dan betul. berita. Nah, ya kita sama-sama inilah kerja. Sama-sama menjaga lah ya, Pak. Dan salah satunya sebenarnya dari program Ngawas Podcast ini, salah satu media edukasi dan literasi bagi masyarakat Kolaka Timur untuk ya salah satunya untuk hoax ini, Pak. Mungkin nanti bisa kita undang dari pihak eksternal dari Bawaslu. Boleh sekali, Pak. Nah, kan pasti yang berpengalaman bukan hanya kita. Betul. Yang berinteraksi dengan masyarakat juga bukan hanya kita. Ada banyak lagi. Mungkin anggota DPR yang bisa kita. Ya, boleh saja. Masyarakat, ya, kepala desa itu bisa kita. Iya. Bisa. Nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah hoax dan politik identitas itu, khususnya di masyarakat Kolaka Timur nih, Pak? Begini ya, apa namanya, terkait dengan politik identitas, tentunya masyarakat harus paham, jangan sampai masyarakat ini karena lebih membela satu suku misalnya, jadi terkesan intoleran. Iya. Gitu. Nah, bahwa perlu dipahami bahwa di Kabupaten Kolaka Timur ini kita multi etnis. Nah, ada banyak suku. Nah, tidak juga mesti yang satu suku itu lebih baik. Betul. Lebih baik daripada suku lain. Begitupun sebaliknya. Jujur saja saya kemarin juga tidak memilih yang satu suku dengan saya. Begitu ya, Pak? Iya. Karena memang tidak ada yang satu suku sama saya lagi nyalon di Kolaka Timur. Iya. Apa? Yang ada itu Bugis, Tolaki. Ya, itulah yang dua terbesar kan yang mayoritas di Kolaka Timur. Bukan satu suku sama saya. Jadi saya tetap saya memilih karena itu menjadi hak. Betul. Menjadi hak saya. Nah, tentunya kita dalam memilih harus objektif. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, melalui visi misi dan gagasan. Iya. Itu lebih. Kalau dulu itu saya sering itu pada saat lagi masih mahasiswa itu saya sering. Iya. Jadi itu biasanya itu visi misi itu kalau presiden itu ya diupload itu di media sosial tebal itu saya cetak sendiri. Saya baca-baca. Banget ya, Pak. Saya baca. Teman-teman saya suka begitu juga. Kita di kos gitu kan, kita baca ini siapa ini mau kita pilih ini presiden. Salah satu yang bisa diikuti nih. Jadi kita baca baik-baik gitu. Terlepas
pengaplikasian implementasi Ya, kita nggak tahu ya, karena itu kedepannya siapa yang bisa meramal. Tapi paling tidak dari gagasan itu kita bisa menilai. betul. Dari situlah kita bisa secara basically dari situ kita bisa menilai baik atau tidak. Salah satu acuan. Iya. Yang mana bisa memajukan masyarakat Kolaka Timur ya gitu-gitu ya Pak. Baik nih, kayaknya kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Closing statement dari Bapak Hari untuk masyarakat Kolaka Timur nih Pak. Baik, kalau kita berbicara masalah politik identitas dan hoax ini memang agak sulit kita mau menilai mana yang benar dan salah. Tentunya masyarakat harus sangat berhati-hati dan ingat bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa media sosial ini mereka tidak peduli konten itu bagus, konten itu jelek, yang penting viral. Makin banyak yang suka, makin banyak yang komentar, makin naik terus. Betul. Nah, jadi media sosial juga tidak peduli apa yang terjadi di daerah kita sendiri. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, kita yang harus lebih aware, yang harus lebih peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Nah, tentunya bagaimana caranya kita bisa sama-sama toleransi terhadap suku dan agama yang berbeda, ras yang berbeda, budaya yang berbeda, kita sama-sama mentoleransi lah. Nah, karena bagaimanapun kita ini adalah makhluk sosial, kita tidak tahu sekarang nanti kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Bantuan orang lain. Kita tidak tahu. Sekarang ini kita bicara, kita bisa kerjakan semuanya sendiri, kita tidak tahu nanti. Iya. Tidak tahu nanti siapa yang kita butuhkan. Bisa saja orang yang paling kita benci saat ini itu adalah orang yang bisa membantu, cuman satu-satunya orang yang bisa bantu kita. Kita tidak tahu apa yang digerakkan oleh Allah ini. Iya, betul. Jadi kalau membenci jangan terlalu ya. Betul. Nah, itu pesan juga. Iya, betul. Jadi, sekali. Terkait dengan pilkada ini bukan soal suka tidak suka, benci atau suka, tidak, benci atau tidak. Tapi ini soal membangun daerah. Betul. Jadi ya yang sudah biarlah sudah, yang saya yang tidak terpilih, yang merasa pilihannya tidak menang, ya sudah, karena sebenarnya tujuan kita sama. Tujuan kita adalah membangun Kabupaten Kolaka Timur menjadi lebih baik. Terlepas implementasinya bagaimana itu adalah oknum. Iya, betul sekali. Saya sebenarnya di hati kecil yang paling dalam mereka adalah orang baik. Betul sekali, Pak. Semuanya kayaknya sebenarnya semua manusia itu baik. Hanya ya, pengaruh lingkungan. Mungkin seperti itu ya Pak. Baik, luar biasa sekali closing statementnya ya Pak Hari. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Hari sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di Ngawas Podcast kali ini, meskipun harus sangat effort ya Pak. Iya. Kita naik ke sini. Apalagi ini jam-jam rawan ini, sudah mendekati buka puasa. Betul sekali Pak, di waktu ngabuburit nih. Seharusnya sudah bersantai, kita malah mendaki gunung. Gitu nih Pak. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Hari. Sama-sama. Juga mau menyempatkan waktu, mau mau effort demi sama berbagi ilmu lah. Betul berbagi sekali, cerita. Pak. Betul sekali. Dan harapannya diskusi kita pada kali ini bisa membawa informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kolaka Timur. Amin, ya Rabbal. Dan bahkan untuk diri kita sendiri ya Pak, secara pribadi, untuk bagaimana senantiasa kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, lebih cerdas, dan juga bertanggung jawab. Siap. Saya pikir seperti itu ya Pak. Iya. So this is the end of the podcast. Jangan lupa klik tombol like, follow, and subscribe, dan bagikan podcast ini ke teman-temanmu. Don't forget to leave comment below dan berikan saran yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Saya Rilda Messi Triwildian Jari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu.
tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.